Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan mengijazahkan daripada surah Al-Baqarah ayat 12. Ayat 12 dari surah Al-Baqarah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat ini ketika para mustami' yang menginginkan atau berniat agar suatu kampung di mana kampung tersebut didominasi oleh orang yang zalim atau orang zalim atau golongan orang zalim, perkumpulan orang-orang zalim di suatu daerah tertentu yang dimana mereka berkumpul untuk sebagai benteng atau markas ya, atau pusat kegiatan kezaliman mereka. Dan para mustami
berniat untuk menghancurkan atau memecah belah mereka satu sama lain. Juga diduga bahwa memang madarat yang dihasilkan dari perbuatan kezaliman mereka itu benar-benar membuat madarat yang teramat parah. Jadi kita pastikan dulu sejauh mana kemadaratan itu melebar dan merusak di berbagai lingkungan kita, berdampak kepada kehidupan beragama, kehidupan sosial, bermasyarakat, sehingga kita juga nanti di yaumil akhir Allah akan mempertanyakan terkait apa niat dan apa yang kita kerjakan, termasuk untuk menghancurkan daerah orang zalim tersebut. Jadi saya berpesan, berwasiat kepada para mustami', bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Pastikan dulu apakah hal tersebut memang sudah fix atau sudah benar-benar terindikasi dengan jelas di sana itu membuat kerusakan, di tempat tersebut ada kerusakan, maka silahkan berijtihad untuk melakukan kaifiat ini, karena kaifiat ini adalah untuk menghancurkan, memporak-porandakan dan memecah belah golongan zalim. Adapun kaifiat tersebut adalah tulislah ayat ini, lalu kemudian setelah ditulis bacalah ayat ini sebanyak 1000 kali, dan ketika berzikir ayat ini mendapatkan 100, hentikan zikir tersebut, bacalah surah Alam-Tara 1 kali. Setelah membaca surah Alam-Tara 1 kali, lanjut kembali zikir ayat ini 100 kali ke depan. Jadi artinya setiap 100 kali pembacaan ayat ini diselingi oleh surah Alam-Tara, sehingga sempurna jumlah bilangannya 1000 kali ayat ini. Ketika 1000 kali ayat ini, maka secara otomatis surah Alam-Tara ini dibaca 10 kali di dalam satu bacaan, di dalam satu dzikiran 1000 kali. Setelah selesai dari 1000 kali pembacaan ayat ini, maka tutup dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah afsidu qaumi. Titik-titik ini silahkan diisi dengan kaum yang dimaksud, atau golongan yang dimaksud, atau perkumpulan yang dimaksud. Misal perkumpulan itu namanya perkumpulan Anu, atau perkumpulan nama perkumpulannya, atau nama ketua perkumpulannya, atau nama ketua gengnya, atau nama ketua kepala wilayahnya. Lalu kemudian dilanjutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ini dibaca 3 kali, lalu kemudian tiupkan pada tulisan tersebut, dan tulisan tersebut itu dimasukkan ke dalam botol kecil, karena tulisannya memang tidak banyak ya ayat ini. Tulisan dalam botol kecil, disumbat, ditutup dengan rapi sehingga air tidak bisa masuk ke dalamnya. Lalu botol tersebut dikubur atau dipendam di tempat orang yang kita maksud atau tempat yang kita kehendaki. Artinya tempat di mana orang zalim tersebut berada, baik itu dikubur, dipendam, atau ditaruh di wilayah mereka. Lebih bagus lagi ditaruh di sekitaran markas mereka, begitu. Atau cara yang kedua adalah setelah ditiupkan ke kertas tersebut, tulisan ayat tersebut, lalu tulisan ayat tersebut dilebur dengan air, dan
air leburan daripada tulisan ayat tersebut ditumpahkan di tempat mereka, baik itu di markasnya atau di tempat yang di area kekuasaan mereka, sehingga bisa dilangkahi, bisa dilewati sama orang-orang zalim tersebut. Demikian daripada fadilah dari surah Al-Baqarah ayat 12 ini, mohon jangan digunakan hanya untuk jalan hak di jalan Allah Ta'ala. Di luar daripada itu tidak diperkenankan dan agama melarang, karena ketika pun Anda memakainya untuk tujuan pribadi, ini akan membawa dampak 2 kali lipat daripada yang biasa. Artinya Anda akan diancam oleh siksa dari Allah Ta'ala terkait perbuatan yang menyimpang. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Pergunakanlah hal ini jika memang terdesak dan memang untuk jalan hak, yang artinya memang kezaliman sudah merajalela, sudah tidak bisa kita ladeni dengan yang bersifat fisik. Lalu kemudian faidah kaifiyat ini juga bisa untuk memecah, seperti biasa memecah belah golongan, memecah belah LSM atau partai ataupun apapun itu yang namanya golongan. Insya Allah ini akan efektif untuk menghancurkan mereka secara halus. Jika memang hal ini dilakukan dengan kontinu, mungkin bisa dilakukan beberapa waktu, dan ketika melakukan kaifiat ini pastikan dilakukan pada hari Sabtu dan hari Selasa, jangan di hari yang lain, karena hari Sabtu dan hari Selasa itu Allah ciptakan untuk kehancuran dan untuk peniadaan yang sementara, ya, kecuali hari kiamat itu hari Jumat itu dibangkitkan kembali dan sebagainya. Tapi untuk hal yang bersifat alamiah atau fitrah, itu penghancuran itu pada hari Sabtu. Demikian. Lalu kemudian jika memang kaifiat ini ingin digunakan, pastikan Anda mustami' menjalankan kaifiat ini terlebih dahulu agar semakin tajam dan semakin terbentengi, karena biasanya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya untuk menghancurkan, memisahkan dan sebagainya, itu kan ada efek-efek tertentu kepada si pembuatnya. Begitu. Adapun kaifiat ini adalah pertama sholat sunnah 4 rakaat. Di dalam sholat sunnah 4 rakaat ini, rakaat yang pertama ba'da Fatihah membaca kulhu 10, rakaat yang kedua 20 ba'da Fatihah, rakaat yang ketiga ba'da Fatihah membaca kulhu 30, rakaat yang keempat ba'da Fatihah membaca kulhu 40. Dari keempat rakaat ini Anda bisa lakukan 2 rakaat. Maksudnya dengan 2 rakaat sholat, kemudian Anda berdiri lagi dengan 2 rakaat, atau sekaligus dari 4 rakaat. Itu boleh-boleh saja. Setelah salam dari sholat sunnah hajat ini yang 4 rakaat, lanjutkan dengan membaca salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah 3 kali. Lalu assalamualaikum ya jami'il malaikatil alawiyah wasafaliyah. Assalamualaikum ya qutbu rabbani Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya rijadul ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahil muqaddasah, ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadal ard, autadal arba'ah, ya imama, ya kutubu, ya fardu, ya umana. Hagithuni bigawasati wangzuruni minadhurati warhamuni wa asiru muradi wa maksudi wa qumu ala qadai hawaijing dan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ta'ala fi dunia wal akhirah. Allahumma sholli alal hidir.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal katibin syirul Fatihah. Baca surah Fatihah 1 kali atau 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca ila hadrati Khalifatur Rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman Ali wa jami' sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan liyaumiddin radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu. Al-Fatihah. Lalu kemudian baca surah Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali. Dilanjutkan dengan membaca wa ila hadrati jami'il auliya Allah ta'ala mimma syarikal ardi ila magharibiha khususan ila hadrati kutul ghaus wa muhyi sunati waddin imamina wa qudwatina sayyidi sultan auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abi Hasan Sadzili wa Syekh Junaidil Baghdadi. Qadasallahu surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah 1 atau 3 kali. Kemudian dilanjutkan wa ila hadrati khususan Syekh Asyatibi bin Syekh Muhammad Said Al-Qantri As-Sanjuri wa Syekh Al-Qurtubi Syekh Muhammad Said Al-Qantri As-Sanjuri wa Syekh Abdul Haq Nuh bin Syekh Asyatibi Al-Qantri As-Sanjuri wa Syekh Zain Abdul Somad bin Syekh Soban Al-Qarali Al-Qalari As-Sanjuri rahimahumullahu ta'ala anhum syirul Fatihah. Lalu baca surah Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali. Dilanjutkan membaca wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Sabur bin Mama Haji Husni Gunung Sumbing wa ila hadrati khususan Kiai Haji Zainuddin Cisatong Pelabuhan Ratu wa ila hadrati khususan Abah Sarhan bin Abah Sarian wa ila hadrati khususan Abah Nawaw bin Haji Tambi wa ila hadrati khususan Ustadz Muhammad bin Abah Sukari wa ila hadrati khususan Kiai Haji Odi Pautani bin Abah Syuaib wala hadru susan engkos kosasi bin Abah Nawawi wa jami' alaman ajazani wa solih mafurihim ila muntaha ghafarallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu ta'ala anhum wa rafa'alahum darajat sebagai Fatihah. Lalu kemudian membaca surah Fatihah 1 kali atau 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca sekali. Lalu dilanjutkan ke la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasir khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca 1 kali. Lalu kemudian dilanjutkan dzikir astaghfirullahal azim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 100 kali. Lalu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Dilanjutkan dzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Lalu lanjutkan dengan membaca dzikir hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Lalu dilanjutkan membaca dzikir qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali. Lalu dilanjutkan membaca dzikir ayat ini Al-Baqarah 12 ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun 450 kali. Dan terakhir tutup dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim 100 kali. Dzikir ini diamalkan selama 40 hari dengan riyadhah dan dibaca ba'da sholat maghrib. Dan setelah dzikir-dzikir ini dilakukan, maka akan lebih tajam ketika Anda mempergunakan ayat ini untuk menghancurkan daerah orang-orang yang zalim, satu sama lain saling pecah belah, dan satu sama lain orang-orangnya pun akan saling bermusuhan dan hancur berantakan golongan tersebut atas izin Allah Ta'ala. Demikian fadilah daripada surah Al-Baqarah ayat 12. Adapun tafsir daripada ayat ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, dikatakan di dalam Jalalain, yaitu ala, ingatlah
la ini seruan untuk membangkitkan perhatian. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan seperti itu. Itu adalah penafsiran daripada Jalalain terkait dengan ayat ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sementara di dalam Al-Qurtubi dikatakan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Firman Allah Ta'ala terkait ala innahum humul mufsidun yang bermakna ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan adalah ungkapan bantahan terhadap mereka dan pendustaan terhadap perkataan mereka. Ahli makna berkata, di antara pengakuan yang paling buruk adalah dusta. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Ini adalah benar sekali. Kalimat inna yang bermakna sesungguhnya dengan hamzah kasrah karena ia berada di awal kalimat. Ini dikatakan oleh An-Nahas. Sementara Ali bin Sulaiman berkata, boleh dibaca dengan fathah yaitu anna, sebagaimana Sibaweh membolehkan hakon annaka muntalik, ketahuilah bahwa kamu pasti berangkat. Hal ini semakna dengan ala. Humu boleh juga dikatakan sebagai mubtada dan al-mufsidun sebagai khobarnya, sedangkan mubtada dan khobar ini adalah khobar inna. Boleh juga humu dikatakan sebagai taukid dari humu yang berada di innahum. Boleh juga humu dikatakan sebagai falsilah, yaitu pemisah atau imad menurut istilah ulama Kufah. Sedangkan khobar inna adalah al-mufsidun. Maka susunan kalimatnya adalah la innahum humul mufsidun, seperti yang telah dijelaskan pada firman Allah Ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Firman Allah Ta'ala terkait dengan kalimat walakin la yash'urun yang bermakna tetapi mereka tidak sadar. Ibnu Kaisan berkata, ada yang berkata tidak pantas celaan dilontarkan kepada orang yang tidak tahu bahwa dia adalah pelaku kerusakan. Celaan hanya pantas diucapkan kepada orang yang tahu bahwa dia pelaku kerusakan dan dengan sengaja melakukan kerusakan. Ada dua jawaban untuk pernyataan orang ini. Yang pertama, sesungguhnya mereka melakukan kerusakan secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan kebaikan. Namun mereka tidak menyadari bahwa hal itu diketahui pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kerusakan yang mereka lakukan adalah kebaikan menurut mereka. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa hal itu adalah merupakan kerusakan. Mereka juga telah membangkang terhadap Allah Ta'ala dan kepada Rasul-Nya karena tidak menjelaskan dan mengikuti yang hak. Lafadz walakin adalah huruf ta'kid, yaitu penguat, dan istidrak, yaitu bermakna tetapi atau namun. Bila menggunakan kata ini, maka harus ada nafi atau peniadaan dan itsbat, yaitu penetapan. Jika kalimat sebelum kata ini adalah kalimat negatif, maka setelahnya haruslah kalimat positif.
Jika kalimat sebelum kata ini adalah kalimat positif, maka setelahnya adalah harus kalimat negatif. Selain daripada itu, apabila kata walakin didahului kalimat positif, maka tidak boleh hanya menyebutkan satu isim saja, akan tetapi harus disebutkan kalimat yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya tersebut. Seperti dalam ayat ini, dan seperti perkataanmu, ja'anil Zaid lakin amru lam yazi. Zaid datang menemuiku, akan tetapi amru tidak datang. Tidak boleh ja'ani Zaidun lakin amru, sebab biasanya orang Arab menggunakan bal pada ungkapan seperti ini. Boleh hanya menyebutkan satu isim apabila kata walakin ini didahului kalimat negatif. Contohnya, ma ja'ani Zaidun lakin amru. Zaid tidak datang kepadaku, akan tetapi hanya amru. Demikian yang dijelaskan oleh tafsir Al-Qurtubi terkait dengan ayat tersebut. Sementara di dalam Ibnu Katsir dikatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Melalui ayat tersebut Allah Ta'ala memberitahukan, ketahuilah bahwa mereka katakan sebagai perbaikan itu adalah kerusakan itu sendiri. Namun karena kebodohan mereka tidak menyadari bahwa hal itu adalah sebagai kerusakan. Lalu kemudian di dalam tafsir At-Tabari dikatakan terkait dengan ayat ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun, yaitu ayat ke-12 Al-Baqarah, ini ditakwilkan sebagai ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari atau tidak sadar. Abu Ja'far berkata, ayat ini merupakan pendustaan dari Allah Ta'ala atas apa yang didakwakan oleh orang-orang munafik, yaitu ketika diperintahkan agar mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang mengadakan perbaikan, bukan perusakan, dan kami adalah berada pada petunjuk jalan yang benar. Kemudian Allah Ta'ala membalas perkataan mereka dan mengatakan dengan ayat ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar atau tidak menyadari. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengingkari perintah Allah Ta'ala, melanggar larangannya, melakukan kemaksiatan kepadanya dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Namun mereka tidak menyadari perbuatannya. Bukan orang-orang beriman yang memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Demikian tafsir daripada ayat 12 di dalam surah Al-Baqarah. Semoga penjelasan tersebut menambah pemahaman kita terhadap ayat tersebut, dan semoga dijalankan dengan baik, dan semoga menjadikan Al-Quran sebagai imam kita di dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah, amin ta'ala ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah, saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Semata-mata kesalahan tersebut berasal dari kebodohan saya secara pribadi. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalam penjelasan dan perkataan saya, maka penjelasan kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari saya pribadi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.